Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Ibnu Maulidi dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Siliwangi dengan nomor pokok mahasiswa 227002050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi tanah yang ada di sekitaran rumah saya atau di keliling rumah saya. Dan setelah itu saya akan menganalisis mengenai tanah tersebut. Yang pertama yaitu kondisi yang ada di rumah saya itu tanah merah atau juga dikenal sebagai tanah liat merah. Nah, umumnya tanah ini dianggap sebagai jenis tanah yang baik untuk sistem grounding. Alasan utamanya yaitu karena tanah merah memiliki sifat konduktif yang baik, yaitu berarti tanah tersebut dapat membantu mengalirkan arus listrik dengan efisien, yang merupakan karakteristik penting dalam sistem grounding. Untuk tanah merah ini umumnya memenuhi kriteria ini karena kandungan mineralnya yang tinggi dan tingkat kelembapannya yang baik. Selanjutnya mengenai nilai jenis resistansi tanah. Nah, yang sudah dipelajari pada materi pentanahan tersebut, untuk nilai ideal resistansi atau tahanan pentanahan ini yaitu 0 ohm. Tapi dari standar PRIL sendiri yaitu kurang dari 5 ohm. Nah, untuk yang mempengaruhi tahanan pentanahan ini yaitu dari panjang atau kedalaman pemasangan elektroda ke tanah, selanjutnya diameter elektroda pentanahan, selanjutnya jumlah elektroda pentanahan, dan yang terakhir desain sistem pentanahan tersebut. Mengenai nilai jenis resistansi tanah ini yaitu tergantung pada komposisi tanah. Seperti halnya dilihat pada tabel tersebut. Mengenai tabel tersebut yaitu mencakup dari dimulainya tanah lembab sampai batu karang. Dan di tabel ini juga bisa menjelaskan atau bisa kita lihat tidak hanya ada jenis tahanan pentanahan tersebut, ada pula mengenai kedalaman elektroda ke tanah dan potongan pentanahannya itu sendiri. Tetapi tabel tersebut hanya menjadi pedoman atau acuan karena tanah memiliki lapisan yang berbeda atau tidak sama, atau bisa disebut juga sebagai homogen. Nah, jadi tahanan pentanahan pada tanah merah ini yaitu sebesar 10-200 ohm. Nah, untuk kedalaman elektrodanya itu yang cocok untuk tanah seperti ini yaitu seperti di tabel tadi dijelaskan, maka kedalaman pentanahan tersebut sedalam 33 meter untuk elektrodanya tersebut. Selanjutnya jenis atau bentuk elektroda yang cocok untuk tanah ini yaitu elektroda batang atau disebut rod. Kenapa yang cocok itu elektroda batang? Karena untuk daerah yang memiliki karakteristik tanah yang konduktif, biasanya mudah untuk didapatkan tahanan sebaran tanahnya, dan biasanya di bawah 5 ohm dengan satu buah elektroda batang atau rod. Selanjutnya yaitu sistem pentanahan. Nah, untuk sistem pentanahan yang cocok untuk pentanahan ini atau kondisi tanah ini yaitu sistem pentanahan TNS atau Terra Neutral Separat. Mengulas kembali mengenai materi yang telah disampaikan oleh Bapak atau Ibu dosen yang sudah dijelaskan, yaitu TNS ini yaitu saluran tanah dan netral dipisah. Pentanahan TNS ini adalah sistem pentanahan yang umum digunakan dalam instalasi listrik. Dalam sistem ini, TN itu mengacu pada tanah netral, yang berarti netral dan tanah terhubung bersama di titik sumber daya listrik. Sementara S atau separat atau terpisah yaitu yang menunjukkan bahwa kabel netral dan tanah itu terpisah setelah titik sumber daya. Yaitu
berupaya atau untuk mengurangi risiko kebocoran arus listrik. Sekian dari saya penjelasan mengenai kondisi tanah dan penganalisaan mengenai kondisi tanah tersebut. Sebelumnya mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.